Halo, balik lagi bersama saya Joe. Hari ini saya mau bagi sesuatu buat teman-teman semua. Nah, tadi kan udah lihat nih di video awal, eh, saya mau apa ya? Mau pamer kayaknya, mau pamer atau mau sombong. Saya ngobrol dengan bahasa Inggris. Nah, kalau boleh jujur, untuk bahasa Inggris saya sebenarnya biasa-biasa aja sih. Jadi, tapi teman-teman bisa lihat kalau tadi kan saya bisa ngobrol dengan lancar sama orang yang berbeda bahasa dengan saya. Nah, jadi itu tadi game yang saya lagi mainkan ini, karena ibaratnya dia bersifat online dan juga banyak jadinya interaksi dengan orang-orang yang gak hanya dari orang Indonesia aja gitu. Kayak tadi kan saya banyak ngobrol dengan teman-teman yang dari luar negeri gitu kan. Jadi yang mau saya bagikan nih, gimana sih biar bisa kita ngobrol kayak gitu juga gitu. Karena mungkin ada teman-teman yang lain juga yang ibaratnya punya kendala yang sama ketika menghadapi, gak cuma di game ya. Misalkan pengen coba kenalan sama orang luar, atau pengen coba ngobrol baik di sosial media atau di ya aplikasi chatting lain lah. Tapi yang kita mau bahas ini lebih bersifat ketikan ya, ketik gitu. Jadi bukan ngobrol secara suara, tapi bagaimana kita bisa chat atau ngobrol kayak gitu sama mereka. Jadi yang mau saya bagikan ini namanya adalah Google Keyboard. Nah, seperti apa? Ini dia. Jadi untuk pengguna Android nanti bisa buka Play Store. Lalu biasanya sih dia udah ada aplikasi bawaan sih ya. Kayak gini dia udah ada aplikasi bawaan. Ini dia. Dia namanya Gboard, Google Keyboard. Nah, ini aplikasinya. Oh, ternyata saya sudah update. Jadi kalau teman-teman nanti belum install atau belum update, diupdate dulu, diinstal dulu. Ini aplikasinya namanya Google Keyboard. Kenapa harus pakai Google Keyboard? Jadi kan gini ya. Teman-teman kan pasti udah pernah gunain juga ya, baik itu di browser mengenai Google Translate. Google Translate kan menyediakan fitur yang nggak cuma per kata ya, tapi dia bisa sampai kalimat yang gitu. Jadi kita gunakan yang cara lebih mudahnya, yaitu menggunakan keyboard dari Google-nya langsung. Jadi lebih mudah sih, karena kan kalau kita bolak-balik dari browser ribet saya rasa. Jadi barangnya lagi teman-teman lagi chatting, buka dulu browser, translatekan translatekan kata-kata dari orang tersebut, nanti baru kita ketik bahasa kita copy lagi, kita masuk lagi ke aplikasi kita. Itu ribet banget kayaknya itu ya. Nah itu dia, kalau teman-teman sudah download, sudah buka atau sudah install aplikasinya, kita ke menu setting dulu. Ini karena saya menggunakan handphone Xiaomi, jadi mungkin pengaturannya akan berbeda dengan teman-teman. Kita harus ke pengaturan keyboard. Biasanya sih di setelan bahasa dan masukan inputnya, keyboardnya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang handphone berbeda, bisa nanti cari gimana cara ininya, cara merubah keyboard teman-teman. Nah, ini kita masuk ke menu bahasa dan masukan. Nah, di sini kan metode masukan atau jenis masukannya, keyboard yang digunakan ini keyboard bawaan saya dari Xiaomi. Karena sudah kita download, dia sudah otomatis ada di bawah keyboard. Nah, sebenarnya udah simple. Kalau sudah download sudah dapat, tinggal kita rubah, kita ganti keyboard bawaan kita jadi keyboardnya si Google ini. Setelah itu kita akan coba tes ngobrol. Nah, oke. Setelah tadi kita udah download aplikasi keyboardnya. Nah, berhubung karena yang saya sering lakukan adalah di game ini adalah game State of Survival ya. Jadi kita akan tesnya di game ini aja. Ya tadi. Dan kebetulan ini ada yang lagi lagi online nih, ngobrol. Jadi sebenarnya di game ini ada fitur penerjemahnya juga sih. Cuman kan kadang-kadang kalau fitur penerjemah ini nggak sebaik dari si Google Translate. Nanti kita akan coba ya perbedaan translatean dari si game ini dengan aplikasi keyboard yang udah kita download tadi. Nah ini dia. Tadi sebelumnya jam-jam 9 tadi saya minta tolong sama ada akun lain dari luar. Makanya ini kan nama akunnya Dongkebi. Jadi saya cuma bilang, "Bi, can you help us? Bisa nggak kamu nolong saya tadi kan?" Karena di game ini kan selain kita bangun pemukiman, kemungkinan pemukiman kita untuk diserang orang lain kan bisa gitu kan. Jadi dan juga kita biasa nanti bakalan diserang sama zombie. Jadi kebetulan tadi pemukiman kami diserang sama pemukiman lain, sama akun lain sih. Jadi dia bukan zombie, akun lain. Jadi saya tadi minta tolong sama dia. Nah, dia baru balas. Dia bilang, "Hey, for reservoir raid, when will it take place exactly?" Nah, jadi dia bilangnya, "Hey, untuk penyerbuan waduk, kapan tepatnya itu terjadi?" Oh, dia berpikir tadi kami mau minta tolong itu karena mau minta tolong untuk dia bergabung dengan grup atau aliansi kami. Padahal saya tidak minta tolong soal itu sih. Nah, jadi ini kan dia bahasa Inggrisnya. Kalau diartikan seperti ini, "Hey, untuk penyerbuan waduk, kapan tepatnya itu terjadi?" Nah, itu tadi kita udah salin. Kita coba untuk balas ya. Nah, oke. Nah, ini dia tampilan dari keyboardnya atau
Google Keyboard yang sudah kita download tadi. Jadi di sini dia ada fitur penerjemah otomatis. Nah, nanti kalau teman-teman lihat ini ada tulisan G-nya ini ada gambar bahasa lain. Nah, itu logo dari Google Translate. Kita tinggal tekan aja. Nah, ketika sudah kita tekan, tampilannya seperti ini. Nah, sebelah kiri adalah bahasa asal, tengah kalau mau tukar bahasa kiri dan kanan, kanannya ini adalah bahasa yang mau kita terjemahkan. Nah, jadi udah kita buat. Karena dia pakai bahasa Inggris, kita ganti Indonesia Inggris. Karena dia tadi kan berpikir bahwa minta tolongnya untuk hal yang reservoir ini ya, tapi kan bukan. Jadi kita balas bukan soal reservoir B. Nah, jadi ketika kita ketik bahasa Indonesia, di atas otomatis bahasanya sudah bahasa yang udah kita pilih. Itu kan langsung di atas langsung bahasa Inggris, reservoir B. Oke, tinggal kita kirim. Baru kita ketik lagi. Tadi saya meminta tolong untuk hal lain. Dengan langsung udah keluar bahasa Inggrisnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, terjemahan dari si aplikasi ini dengan bawaan dari Google-nya ini kira-kira apakah sama. Jadi kalau mau teman-teman yang lain juga, kalau misalkan ada yang menjawab, contoh lah kalau misalkan di game ini dia nggak ada penerjemahnya, teman-teman gampang, tinggal teman-teman copy, nanti teman-teman buka lagi translate-nya, jadi tinggal kita rubah dari Inggris ke Indonesia, lalu kita pastikan dulu, gitu. Nah, kan langsung keluar di bahasa Indonesianya. Ternyata bahasa Indonesianya ya sama dengan ini artinya dari si game ini. Jadi gitu, makanya selama ini saya untuk ngobrol dengan mereka menggunakan aplikasi ini. Bahkan sampai banyak yang berpikir bahwa kalau saya bisa berbagai bahasa. Kayak tadi saya ngobrol tadi dengan teman, ada dia dari Polandia. Mana dia tadi? Jadi ada teman kami dari Polandia, dia mengucapkan hai ini menggunakan bahasa Polandia. Yang lain malah ada temannya tidak, saya berbicara bahasa Indonesia. Baru ada yang bilang tadi enggak bisa bahasa Inggris om katanya. Nah, baru dia ngobrol lagi. Nah, akhirnya saya menjawab. Nah, ini dia tuh. Saya jawab dengan bahasa Polandia sampai dia berpikir, sampai dia ini ngobrol dengan saya gitu. Bahkan sampai dia ngira kalau saya ini malah berasal dari Jepang, padahal udah saya bilang saya dari Indonesia gitu. Ya, jadi gitu teman-teman. Setidaknya kan aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk memudahkan kalau mau ngobrol dengan orang lain atau orang luar yang ibaratnya kesulitan atau kendala kita dalam mengerti bahasa mereka. Jadi ibaratnya kita nggak ngerti bahasa mereka nggak ngerti bahasa kita, ya kita yang memulai duluan gitu. Kita yang ibaratnya membuat supaya jadi ya bisa dibilang lebih enak, lebih lancar lah ngobrolnya. Nah, dan juga kan kalau kayak gini mereka pasti akan berpikir kayak, ih ternyata dia ngerti bahasa saya, ih ternyata orang ini hebat juga ya bisa, padahal dia nggak tahu kalau ini kita menggunakan bantuan dari penerjemah yang diberikan oleh Google. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya kasih sama teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba. Kalau misalkan bingung atau kendala, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe video ini supaya channel saya ini bisa terus berkembang dan bisa membagikan tips yang keren buat teman-teman semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.